Allah barak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Segala pujian dan sanjungan hanya kita aturkan kepada Allah Ta'ala, sebab nikmat dan karunia yang sangat banyak Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam majlis yang insya Allah berkahi di sore hari ini untuk membahas salah satu kitab Tajwidul Fatihah alladzi la yahsunu jahluhu, karya tulisan Dr. Malik Ibn Ridha Ibn Iyad Al-Muhammadi, yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Iman Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Wa alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jur. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa li a'immatina wa li jami'il muslimina ya arhamar rahimin. Ikhwatal kiram, azzani Allah wa iyyakum, jamaah atau peserta daurah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini, seperti yang telah kita ketahui, kita sedang mengkaji tajwid surah Al-Fatihah. Tajwid surah Al-Fatihah. Kita sudah melalui pembahasan at-ta'awudz dan basmalah. Ta'awudz dan basmalah. Pada kali ini kita akan lanjutkan pembahasan ayat berikutnya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana ini adalah ayat yang kedua pada perhitungan Kufah dan Kufi dan Makki. Karena kita sekarang sedang membaca dengan riwayat Hafs dari Asim, maka ini adalah ayat kedua dalam penghitungan Kufi, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesalahan umum dalam membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertebal suara hamzah pada kata alhamdu, yang membaca alhamdu.
Ini harus kita hindari. Jangan al tapi alhamdu. Yang berikutnya adalah tidak menjaga pelafalan tasydid pada huruf lam dalam lafzul jalalah Allah. Bismillah, bismillah, mestinya bismillah. Dia hilang salah satu lamnya. Bismillah, bismillah. Nah, dalam hal ini Imam Al-Ja'bari mengatakan walama Allah raqiq wa syaddid. Huruf lam dalam nama Allah dalam surah Al-Fatihah ini harus dibaca tipis atau tarqiq dan ditasydidkan. Para ulama tajwid memberikan peringatan terkait bacaan Allah sebagai berikut. Pertama, menjaga pembacaan alif pada nama Allah agar tetap tipis dan menghindari penebalan. Lillah, alhamdulillah, lillah. Yang kedua, menghindari hilangnya alif seperti yang dilakukan sebagian orang saat membaca bismillah, di mana mereka menghilangkan alif, walaupun hal ini dikatakan sebagai salah satu dialek sebagian suku Arab. Tetap saja pembacaan semacam ini tidak diperbolehkan dalam bacaan Al-Quran. Bahkan bahkan di antara ulama yang tidak menganggapnya sebagai dialek yang dibenarkan, ya, ada di antara ulama yang tidak menganggapnya sebagai dialek yang dibenarkan, melainkan hanya contoh keganjilan dalam syair-syair Arab tertentu. Oh, ini maksudnya Allah. Kalau kita menyebut Allah, alifnya harus tipis. Allah. Maksudnya hamzah wasalnya. Allah, gitu ya. Allah. Nah, dan tidak pantas juga menghilangkan alif. Jadi menjatuhkannya seolah-olah begini, bismillah, bismillah. Ya, tidak ada seolah-olah alif sebelum lam tersebut. Ini tidak dibenarkan. Dan ini terhitung dari kesalahan menurut kebanyakan ahli bahasa Arab. Kemudian memanjangkan huruf dal pada kata alhamdu. Dia membaca alhamdulillah. Perhatikan, alhamdulillah, dulillah. Ini namanya tamtit atau mad dal alhamdu. Tamtit ini kalau sudah jelas sekali itu namanya tawallud. Kalau sedikit saja belum sampai tawallud sudah bisa masuk tamtit. Sedikit ada tamtit. Alhamdulillah, dulillah. Tidak boleh alhamdulillah, demikian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
bukan alhamdulillah. Kemudian berhenti saktah pada huruf mim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain itu, membaca huruf mim dan lam pada alhamdu dengan qalqalah. Alhamdulillah. 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 Atau salah satunya alhamdulillah atau alhamdulillah. Entah dua-duanya atau salah satunya dia qalqalahkan. Nggak mesti harus dua-duanya, kadang ada orang mengqalqalahkan salah satu dari keduanya. Kemudian mengganti huruf lam pada alhamdu menjadi nun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lam. Alhamdulillah. Kemudian tidak menjelaskan harokat dhammah pada huruf dal dalam alhamdu saat menyambung bacaan. Mungkin Imam Al-Ja'bari mungkin para ulama terdahulu mungkin sering mendapati itu, karena mereka keliling dunia ini. Di antaranya seperti Imam Ibnul Jazari pergi ke Mongol, pergi ke Shiraz. Shiraz itu di daerah Kufah. Lama di mana? Di Turki, di Istanbul, Konstantinopel. Sehingga Ibnul Jazari itu sering mendapati orang-orang yang salah seperti kesalahan ini. Jadi ketika antum lihat, ini kayaknya nggak ada kesalahan seperti ini di kita. Tapi itu ditulis oleh para ulama karena mereka keliling dunia. Ada yang membaca alhamdu jadi alhamdulillah. Mungkin itu kesalahan kita merasa kayaknya nggak ada di tempat kita. Tidak pernah mendengar dan sepertinya tidak akan mendengar. Tapi itu ada di daerah lain yang kita tidak sangka-sangka itu terjadi di daerah kita. Makanya yang ditegur oleh para ulama ini sudah menjadi hasil renungan, hasil observasi mereka dari perjalanan yang sangat jauh keliling dunia, mengelilingi dunia. Jadi kita tetap mempelajarinya walaupun kita tidak mendapatinya di daerah kita. Karena ini adalah biasanya kesalahan yang disinggung oleh para ulama ini, kesalahan yang mereka memang dapati dari hasil perjalanan yang jauh. Sebagaimana kesalahan yang sering didapat di kita, mungkin tidak disangka-sangka, tidak terpikir itu terjadi di daerah lain, di belahan dunia yang lain. Ketika ada didengar oleh mereka, kok bisanya ya? Ada seperti itu. Yang sering di daerah kita terdengar umpamanya seperti orang Bugis ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ada? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itu bisa jadi tidak terpikir oleh daerah lain, di mana menurut mereka tidak ada itu. Atau Rabbil Alamin. Nah, bisa juga. Seperti Ustadz katakan, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada al-kham, ada al-kam. Kita lanjut. Qalbul ha'i fil hamdi ilal ha. Ini parah nih. Mengganti huruf ha pada alhamdu menjadi ha. Ini sangat parah. Kalau sudah seperti ini maka artinya apa? Kehancuran, kebinasaan bagi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Wa taral arda hamidah.
engkau dapati bumi itu sirna, hilang. Idza qulna alhamdulillah, kesirnaan, kebinasaan milik Allah. Maksudnya Allah itu binasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini dekat dia dekat. Hak dengan ha itu ada kedekatan karena dia berasal dari satu makhraj yang umum, yaitu sama-sama dari halq, cuman berbeda dari makhraj yang khusus. Yang satu dari pangkal tenggorokan, yang satunya dari tengah tenggorokan. Orang yang tidak bisa membedakan ha dengan ha, ini termasuk kategori ummi. Apa? Ummi. Ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca. Dan di dalam pembahasan fikih disebut tidak boleh sholat di belakang ummi bagi orang yang qari, bagi orang yang bisa membaca Al-Quran. La tasihhu salatul qari'i khalfal ummi. Dan di antara bagian ummi itu ada namanya al-arat. Apa itu al-arat? Al-arat itu adalah orang yang tidak bisa membeda-bedakan huruf yang berdekatan. Seperti contohnya ha dengan ha. Contohnya lagi huruf sin dengan sad, atau huruf kaf dengan qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Ini namanya al-arat. Rajulun arat. Ar-rajulul arat itu bagian dari ar-rajulul ummi. Wala yajuzu lil qari'i as-salatu khalfa al-arat, lianna al-arat minal ummiyin. Tidak boleh salat di belakangnya. Tayyib. Tidak menjelaskan harokat kasrah pada huruf ha dalam lafaz alhamdulillah atau memanjangkan kasrahnya. Ini malah sebaliknya. Tidak menjelaskan harokat kasrah begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ikhtilas. Atau herabbil alamin, atau memanjangkan kasrahnya alhamdulillahi rabbil alamin, lillahi rabbil. Ini kebalikannya. Ada yang ikhtilas, ada yang imalah sughra atau imalah he, gitu kan, mirip imalah. Ada juga yang hilang, memanjangkan kasrahnya, tamtid. Dia baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga kesalahan. Kemudian mengabaikan tasydid pada huruf ba dalam lafaz rabbi. Dia membaca rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Dia abaikan tasydidnya. Kalau hilang betul-betul, maka tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau masih ada tapi samar, maka Al-Fatihahnya masih sah. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka itu Al-Fatihahnya tidak sah. Bahaya. Kemudian menebalkan huruf ain dalam kata al-alamin. Dia baca al-alamin, rabbil alamin. Nah, ini tidak pantas. Kita coba juga yang salah, kemudian yang benar. Karena kita mencoba yang salah itu untuk menghindari kesalahan, sengaja. Al-a, al-a. Turunkan suaranya. A, bukan a. Al-a, bukan al-a. Bisa dipahami.
Alifnya jelas ikut tarqiq daripada ain. Kemudian mengimalahkan huruf ain pada al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu ada di sebagian benua yang dikunjungi ulama-ulama kita. Walaupun mungkin di daerah kita rasanya tidak pernah terjadi ini. Tidak menjelaskan harokat kasroh pada huruf mim dalam lafaz al-alamin. Al-alamin, men, al-alamin, men, lamin, al-alamin. Turunkan rahang bawah. Min, al-alamin. Kemudian tidak menjelaskan huruf nun saat berhenti pada kata al-alamin, atau tidak menjelaskan gunnah atau sengaunya. Ya, dia baca al-alamin. Hilang nunnya ada. Banyak orang membaca di ujung tuh hilang atau nyaris hilang begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana nunnya? Ya? Mana nunnya? Hilang. Ada itu, Pak. Wa iyyaka nasta'in. Kedengaran enggak nunnya? Wa iyyaka nasta'in. Hilang. Dia merasa dia sudah mengucap tapi sebenarnya tidak tampak. Itu sering terjadi pada sebagian bacaan orang. Yang lebih parah lagi, banyak orang nyaris tidak menyebut huruf pertama dan huruf terakhir. Begini. Alhamdulillah, hamzah hilang. Al-alamin, nun hilang. Ar-rahmanir, nah itu ro-nya aja, hamzah hilang. Ma'anir rahim, mim hilang. Maliki yaumiddin, nunnya hilang. Iyyaka iyanya saja, hamzahnya hilang atau nyaris tidak kelihatan, tidak kedengaran. Ini kesalahan yang sering terjadi di banyak orang ketika membaca Al-Quran. Jadi huruf pertama dan huruf terakhir itu sering hilang. Kenapa? Dia tidak menjaga konsistensi di dalam menyebut atau membesarkan volumenya. Jadi volume dari bacaan dia yang pertama dan yang terakhir atau salah satu dari keduanya itu mengecil. Di tengahnya baru keras. Ihdina, hamzahnya hilang. Orang dengarnya haknya dong. Al-mustaqim, ini mim. Ya enggak? Ini hendaknya kita hindari. Kalau yang dihentak-hentakan begitu ya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang di ujung itu? Yang dihentak-hentakan begitu. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Masya Allah, itu tidak benar juga. Karena dengan dihentakkan, pertama itu takalluf dalam agama, ya, takalluf di dalam agama. Yang kedua itu bisa melahirkan tasydid. Al-alamin, itu nunnya bisa bertasydid. Alaihim, itu mimnya bertasydid. Him, itu mimnya jadi bertasydid. Tidak boleh. Ini naber di tempat yang tidak dibolehkan naber. Memberikan hentakan pada tempat yang tidak pantas mendatangkan hentakan. Selain itu juga terkesan kurang hormat terhadap ayat Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Allah, Al-Quran ini mudah
mudah, dan kita disuruh untuk memperindah ucapan kita. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Perindahlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Kondisi seperti ini berlawanan dari memperindah suara, memperindah bacaan Al-Quran dengan suara. Jadi jelas yang seperti ini tidak dibenarkan. Kita lanjut. Membaca huruf nun dan gunnah yang berlebihan saat berhenti pada al-alamin. Ini sering. Perhatikan. Ini yang sering didengar di banyak-banyak masjid. Perhatikan saya. Antum akan sering. Ini apa nih bahasanya nih? Gunnatun nun indal waqfi 'alaiha min kalimati al-alamin. Perhatikan bagaimana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sering nggak dengar? Nah, itu dia. Ar-Rahmanir Rahim. Sering dengar ya? Maliki yaumiddin. Ini dia, ditegur oleh para ulama. Gunnatun nuni indal waqfi 'alaiha min kalimati al-alamin. Maksudnya berlebih-lebihan dalamnya. Ditegur para ulama ikhwah. Apalagi ini terjadi di daerah kita. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin ada sebagian yang tidak. Ini sering terjadi. Atau ada juga Rabbil Alamin. Iya, itu disebut di sini. Lihat, membaca huruf nun dengan qalqalah saat berhenti pada al-alamin. Sudah dicontohkan oleh Ustaz Abdul Rahman, tidak perlu lagi kita. Sudah antum contohkan Ustaz? Insyaallah Ustaz Abdul Rahman ini suaranya laki-laki betul. Betul-betul laki-laki. Masya Allah, didikan Ustadzuna Abu Izzi zaman dulu semuanya jadi laki-laki. Di antaranya Ustadz Abdullah Taslim. Betul tidak? Hah? Laki-laki sejati kan? Luar biasa orang-orang dahulu. Ustadz Ramli. Betul? Ustaz Ramli itu bos kayu ya, laki-laki juga, luar biasa. Didikan zaman perang ya. Luar biasa, gentle sahabat. Taib, kita lanjut berikutnya. Kesalahan umum dalam membaca firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana kesalahannya? Diantaranya tidak menjelaskan pelafalan huruf ha. Alhamdu, dia baca alhamdu. Setengah ha, setengah ha. Apa setengah apa? Setengah ha, setengah ha. Nih, dia membaca alhamdu. Dia membaca alhamdu. Ini termasuk lahan khafi. Kalau dia sudah ubah ha jadi ha, itu lahan jali. Tapi kalau dia baca alhamdu, ada ha, ada ha, itu lahan khafi. Belum sampai menjadikan Al-Fatihahnya batal. Tapi kalau ha-nya betul-betul jadi ha, itu batal. Batal Al-Fatihahnya. Tapi kalau dia baru menggabung ha dengan ha, ada haknya tapi ada hak juga, maka itu masuk lahan khafi. Al-Fatihahnya masih sah dan sholat di belakangnya juga masih sah.
Tapi para ulama fikih mengatakan la yanbaghi taqdimu ahadin kathiril lahn wa in kana al-lahn la yukhillu al-ma'na. Tidak pantas mengedepankan seseorang menjadi imam sedangkan orang itu banyak lahannya, walaupun lahannya belum sampai mengubah makna. Memang dia lahannya belum ada lahan yang sampai mengubah makna, tapi banyak. Enggak satu dua itu masih sedikit, tapi ini banyak. Dari awal sampai akhir Al-Fatihah itu banyak, walaupun tidak sampai mengubah makna. Kata para ulama, la yanbaghi taqdimuhu, tidak sepantasnya memajukan dia dalam kondisi ada yang lebih baik daripada dia. Walaupun sholat dia sah dan sholat orang yang di belakang dia juga sah, tapi tidak sepantasnya dijadikan sebagai imam, kecuali kalau memang makmumnya sekelas dia semua. Nah, nggak apa-apa dia jadi imam, atau mungkin malah lebih kurang daripada dia. Nah, dia bisa jadi imam besar dia di hadapan orang-orang yang di bawah dia. Yang lain lebih kacau lagi, dia imam besar dalam hal itu. Kita lanjutkan ke Al-Ja'bari mengatakan wal ha'a fa ajhid, huruf ha maka bersungguh-sungguhlah dalam membacanya. Jangan sampai haknya tidak jelas tercampur dengan ha, atau mungkin kayak membaca tashil, hamzah tashil, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu seperti hamzah tashil. Yang lebih parah tadi alhamdulillah, ada juga di sebagian suku, atau alhamdulillah. Ya Ustaz ya, kita di sebagian daerah membaca alhamdulillah kha seperti huruf kha, atau huruf kaf alhamdulillah. Ya, pripun kabare alhamdulillah. Itu seolah lebih halus daripada alhamdulillah. Alhamdulillah itu belum terlalu halus, lebih halus lagi alhamdulillah, seolah-olah seperti itu. Na'udzubillah. Itu biasanya dari orang-orang yang belum belajar Al-Quran. Biasanya menebalkan pelafalan huruf mim pada kata Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahman, mon. Mestinya Ar-Rahman, Ar-Rahman. Sebelum itu menebalkan haknya. Banyak yang baca Ar-Rah. Ya, perhatikan haknya tebal. Ar-Rah. Itu tidak disinggung di sini. Kita tambahkan. Jangan sampai membaca Ar-Rah tapi Ar-Rah, tipiskan haknya. Jangan terpengaruh tebalnya ra. Menggunakan alif setelah mim dalam Ar-Rahman dan ya setelah ha dalam Ar-Rahim. Bagaimana itu? Ar-Rahmanir Rahim. Itulah yang disebut dengan khanah. Apa namanya? Khanah. Tidak boleh khanah. Itu namanya khanah. Siti khanah. Ya. Tidak boleh mendatangkan Siti khanah ini. Nah, Siti. Kayak nama perempuan lah, Siti khanah ya. Enak didengar. Tidak boleh khanah. Bukan Ar-Rahmanir Rahim. Jangan. Hilangkan khanahnya. Apa namanya tadi Ustaz? Apa? Siti khanah. Khanah. Pakai hak tak marbutah. Khanah.
Gimana? Khana. Nah, itu nunnya bertasydid, berqalqalah. Jangan berqalqalah nunnya. Khana. Iya. Bapak Muhammad Yasir. Tuh nunnya tebal, khon. Tipiskan nunnya, khon. Masih tebal nunnya. Ustaz juga. Siapa lagi? Saya jadi manggil Ustaz gara-gara ditinggal di sini. Ayo silakan. Khon gimana? Gimana? Oh, tebal nunnya, khon. Tebal. Yang tipis ayo coba. Mas'ud. Nggak boleh monyong, khon. Nggak boleh monyong. Khonah. Monyong, khon. Nggak boleh monyong, tidak boleh monyong. Ayo coba. Adik kita. Mumtaz, Allahu Akbar. Pekalongan, ayo Pekalongan. Ya, khonah. Masya Allah Ustaz. Jayyid, labas. Bapak Barona. Monyong, khonah. Tak boleh, nggak boleh monyong. Ustaz Ismail. Gimana? Jayyid, tapi nunnya agak tebal tuh, khon. Tipiskan nunnya, khonah. Ustaz sini, ayo samping. Sebut. Gimana? Enggak ada, bukan kha. Tebalkan kho-nya. Bukan kho, bukan kha, tapi kho. Khonah. Iya, harus jelas menyebut. Naam, tafadhal ya Syekh, anta? Jayyid ya Syekh. Alladhi wara'ak sahibun nadhara? Bukan kha, bukan khana, kho, khonah. Jayyid. Hadir? khana. Jayyid. Allahumma barik. Allahumma barik ya Syekh. Hayyakallah. Allah yuwaffiq. Allah yuwaffiq. Allahumma barik. Kita lanjut. Hati-hati ya, tipiskan. Apa maksudnya gunnah alif? Menggunakan alif. Menggunakan alif tadi namanya khonah. Menggunakan alif, menggunakan ya namanya khonah. Coba tadi Ar-Rahmanir Rahim. Menggunakan alif kan? Menggunakan sesuatu pada bukan tempatnya namanya khonah. Kalau menggunakan sesuatu pada tempatnya itu namanya gunnah. Kalau menggunakan sesuatu yang bukan gunnah maka namanya khonah. Di sini disebutkan tuh mukhankhon, perhatikan. Menebalkan pelafalan. Huruf mim pada Ar-Rahman. Tafkhim lafzil mim. Kemudian ya. Huruf tebal. Enggak ada di situ. Enggak ada disebutkan sini. Mentafkhim mim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Oh, ini belum ya. Ini sudah kita menggunakan alif. Sudah lanjut. Sekarang berikutnya. Adamu tawfiyati harakatayil mimi al-mujtami'ataini fir rahimi maliki yaumiddin. Dia tidak menyempurnakan harokatnya. Begini. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ketika dia sambung, mestinya dia baca Ar-Rahmanir Rahim maliki mima, bukan Ar-Rahmanir Rahim mima. Ar-Rahmanir Rahim. Sering ya? Harus dihindari ini. Alaihi Ar-Rahim. Ar-Rahimima.
Nanti kalau kita idghamkan itu lain lagi qiraatnya. Itu nanti qiraat Abu Amr Al-Basri. Dengan riwayat Ad-Duri mungkin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu lain lagi qiraatnya. Jadi kalau sampai kita membaca mirip seperti Duri Abu Amr tadi, maka jatuhlah kita pada suatu kesalahan. Harus dijelaskan kasrahnya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Paham? Sampai jam berapa Ustaz? Al-Khamisah. Kam baqi min al-waqt? 10 دقائق. Taib, nuhawil. Membaca huruf ra dalam Ar-Rahmanir Rahim seolah-olah seperti huruf waw. Dia membaca bagaimana? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini tidak pantas kecuali yang al-thagh. Mana al-thagh? Cadel. Kalau rajul, rajulun al-thagh. Kalau imra'ah, imra'atun lathgha. Imra'atun lathgha. Karena biasanya wazan af'al untuk mudzakkar, wazan fa'la untuk muannas. Fa'la atau fu'la. Rajulun althagh, imra'atun lathgha. Ya. Rajulun a'ma, imra'atun imra'atun amya. Ya. Seperti itu. Rajulun althagh, imra'atun lathgha. Ada orang yang cadelnya itu bermacam-macam, ya, cadel itu bermacam-macam. Mungkin ada yang membaca seperti ini. Kalau cadel, maka itu ada hukum tersendiri di dalam membaca Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ini dia tidak cadel. Dia membaca Ar-Rahmanir Rahim bukan karena cadel. Adalah yang bagi huna. Hadza minal alhan. Kita lanjut ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Di antara kesalahan umum menebalkan huruf mim. Maliki Yaumiddin. Ya, ma. Kemudian berlebihan dalam menipiskan huruf mim pada Maliki Yaumiddin atau mentaklilnya. Bagaimana itu Ustaz? Berlebihan sampai mentaklilnya. Perhatikan. Maliki Yaumiddin. Coba. Ma. Hadza kadzalika minal alhan. Hadza kadzalika minal akhta. Coba. Biasanya di sini melebar ke bawah. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Hadza la yanbaghi kadzalik. Tidak menjelaskan harokat kasrah pada huruf lam pada Maliki Yaumiddin. Berarti dia apa? Ikhtilas. Dia membaca ikhtilas pada huruf kasrah. Ikhtilas. Bagaimana? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Coba yang salah. Maliki Yaumiddin. Mestinya dia baca Maliki Yaumiddin. Kita sekarang berlatih kefasihan loh ikhwah. Makanya sampai menyebut kata khonkhonah saja saya minta kefasihan dari antum. Padahal itu bukan dari Al-Fatihah, tapi kita sudah sedang membiasakan penyebutan kata-kata dalam bahasa Arab. Sampai khonkhonah saja banyak yang salah di dalam menyebutnya. Nunnya tebal lah, ada juga haknya hilang. Khonkhonah. Tadi kan ada juga yang membaca nunnya berqalqalah tadi. Khonah. Subhanallah, padahal kita baru menyebut suatu kata, belum kita belajar Al-Fatihah.
Itu kata di dalam bahasa Arab yang semestinya kita fasih di dalam menyebutnya. Kemudian memanjangkan kasrah pada huruf kaf. Maliki yaumiddin, liki yaumiddin. Makanya Imam Al-Ja'bari mengatakan wa maliki khaf. Wa maliki khaf. Apa artinya? Dan kata Malik berhati-hatilah. Khafa ya khafu khaf. Ya enggak? Fi'il amr, bentuk amr dari apa namanya? Fi'il ajwaf, betul? Fi'il ajwaf. Kalau fi'il ajwaf berarti fi'il amrnya hilang yang di tengah. Ya. Khafa ya khafu khaf. Berhati-hatilah, takutlah kalian. Kata Imam Al-Ja'bari, kakek ilmunya Imam Ibnul Jazari. Masya Allah. Antum punya kakek-kakek ilmu yang saya sebutkan di awal dan di tengah tadi. Itu kakek-kakek antum. Baik, kita lanjutkan. Memanjangkan huruf waw pada kata yaumi yang seharusnya dibaca pendek, yang diistilahkan dengan tamtit. Nah, yang diistilahkan dengan apa? Tamtit. Perhatikan. Nah, perhatikan di situ. Au tamtituha. Ya, bahasakan begini. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Hadza ma yanbaghi. Ini tidak pantas. Wa yaumi qassirannah. Wa yaumi qasarannah. Wa yaumi qasarannah. Iya. Kemudian menebalkan huruf ya pada yaumiddin. Bagaimana itu? Maliki yau. Maliki ya. Mestinya bukan ya tapi ya. Maliki yau, bukan yau. Masih belum tipis, masih ya. Ya. Maliki yaumiddin. Kemudian berhenti sakta pada huruf waw dalam kata yaum. Maliki yaumiddin. Nah, sakta. Maliki yaumiddin. Ada kadzalik. Kemudian mengganti atau mencampur huruf dal dengan bunyi huruf ta. Yaumiddin. Yaumiddin pakai ta. Yaumiddin. Kemudian mengabaikan tasydid pada huruf dal. Mengabaikan tasydid pada huruf dal. Bagaimana? Dia baca maliki yaumiddin. Kalau hilang betul-betul tasydidnya, maka itu lahan jali. Kalau ada tapi samar, maka itu lahan khafi. Kemudian menggunakan huruf ya pada mad ad-din. Apa tadi namanya? Siti Khankhana. Ya, acangana ojo ngono. Ya. Kemudian tidak menjelaskan huruf nun saat berhenti pada kata ad-din. Yang tadi saya sebut menghilang suaranya karena volumenya mengurang. Maliki yaumiddin. Hilang. Jelaskan nun sampai terakhir. Kesalahan umum dalam membaca firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, tidak menjelaskan pelafalan hamzah ketika memulai bacaan darinya. Padahal Al-Ja'bari mengatakan wa iyyaka fahmiz. Maka jelaskan iyyaka. Iyyaka, bukan iyyaka tapi iyyaka. Kemudian tidak menjelaskan huruf hamzah
ketika menyambungkannya dengan kata sebelumnya. Tidak menjelaskan huruf hamzah ketika menyambungkannya dengan kata sebelumnya. Bagaimana? Maliki yaumiddini iyyaka. Yaumiddini iyyaka. Dia baca Maliki yaumiddini iyyaka. Enggak jelas hamzahnya. Atau malah hilang. Kalau hilang maka itu lahan jali. Kalau ada tapi tidak jelas maka itu lahan khafi. Kita lanjutkan, di antaranya lagi memanjangkan kasrohnya secara berlebihan. Bagaimana itu? Dia membaca iyyaka, iyyaka, Nah, ini tidak pantas. Iyyaka na'budu wa Nah, ini juga kesalahan. Kemudian berlebihan dalam menekan nabr ayunan bacaannya saat memulai dengannya. Nah, ini yang tadi disinggung Ustazuna Abdurrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah disinggung sama Ustazuna Abdurrahman. Betul? Laki-laki sejati Ustaz Abdurrahman. Allah yuwaffiq ya Syekh. Allah yuwaffiq ya Syekh. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Luar biasa. Tadi sudah dicontohkan sama Ustaz Abdurrahman juga, tidak perlu saya ulang. Malah yang contoh beliau lebih bagus daripada contoh saya. Urusan yang salah-salah Ustaz Abdurrahman paling bagus mencontohkannya. Kalau yang benar-benar juga paling bagus, tapi bukan di sini, mungkin di rumah mungkin. Insyaallah. Allah yuwaffiq ya Syekh. Namzah ma'akum ya Syekh. La ba'sa ya Syekh. La ba's. Thumma meringankan pelafalan huruf ya pada iyyaka, hilang tasydidnya, takhfif. Al-ya min iyyaka. Jadinya dia baca apa? Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkata Al-Ja'bari, wa iyyaka fahmiz washdudil ya'a mukhlisan 'anil jimi. Monggo jaga tasydidnya ya. Jangan hilang, jangan juga berlebihan seolah-olah jim ya-nya seperti jim, kata beliau. Iyyaka na'budu wa itu kayak jim kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau mukhlisan 'anil jim. Murnikan, bersihkan dari huruf jim. Masyaallah Al-Ja'bari. Ya, Al-Muradi itu muridnya daripada Al-Ja'bari. Al-Muradi itu gurunya Imam Ibnul Jazari. Dan bacaan Al-Quran kita riwayat Hafs dari Asim ini melewati Al-Jazari, Al-Muradi, Al-Ja'bari dan seterusnya banyak. Sampai Asy-Syatibi, dan Asy-Syatibi terus ke atas sampai Abu Amr Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani terus ke atas sampai Hafs, sampai Asim, sampai Abu Abdurrahman As-Sulami, sampai sahabat Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW, kemudian Jibril, kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzah. Kemudian berlebih, ya, jangan sampai meringankan pelafalan tasydid pada ya. Dan ini bisa mengubah makna. Karena ya, perhatikan tuh perkataan Ibnu Jazari. Lihat. Kata beliau, wa qad kariha dzalika ba'dul mutaakhirin. Limadza? Limuwafaqati lafdhihi lafdha iya, yani asy-syams ay wa huwa dhiya'uha. Wa huwa dhiya'uha. Jadi kalau kita mengatakan iyyaka, artinya cahaya mataharimu aku beribadah.
Wa iyyaka nasta'in, cahaya mataharimu aku meminta pertolongan. Perhatikan, iyyaka artinya cahaya mataharimu, na'budu aku beribadah. Wa iyyaka dan cahaya mataharimu, nasta'in aku minta pertolongan. Kif? Na'udzubillahi min dzalik ya ikhwah. Intah al-waqt, tajawazna. Taib. Insyaallah sebentar lagi kita habis. Saya ingin mensiasati supaya daurah ini banyak faedahnya. Ini kan sebentar lagi, mungkin sekitar sepertiga atau seperempat lagi habis buku. Dan kita masih satu sesi. Untuk memaksimalkan hasil daurah ini walaupun sebentar. Tadi kan ada sekali saya baca buku kan, buku Arab kan tadi barusan, perkataan Ibnu Jazari. Yang lain-lainnya antum baca sendiri. Perhatikan, saya ingin ada beberapa orang yang mungkin dianggap atau merasa bacaannya lumayan bagus, dia tahsin duluan sama saya Al-Fatihah. Kalau saya nilai bagus, nanti pada sesi terakhir dia akan menjadi salah seorang yang mengampu Al-Fatihah yang lain. Jadi mungkin ada berapa, umpamanya ada 5 atau ada 10. Mungkin dari 10 itu saya dapati ada 6, ada 7, atau ada 5, atau ada 4. Nah, mereka itu nanti yang akan jadi gurunya Al-Fatihah yang lain. Dan ini bisa diisi di waktu-waktu kosong seperti ini. Nanti kan habis nih. Nanti ada cari saya, mungkin duduk di masjid, mungkin pas makan. Jadi nanti setelah selesai kita membahas ini, langsung kita bagi semua kepada orang-orang yang saya sudah kasih rekomendasi. Tapi kalau yang tidak, maka tidak. Dia tetap jadi muridnya salah seorang dari yang ada. Jadi bagi yang pede atau mungkin ada yang memedekan dia, ya, pertama dia pede, dia aman, insya Allah bisa jadi arif, ya. Apa kata Abu Darda, Abdullah bin Amir. Dulu Abu Darda itu ketika di Syam, di Damaskus, ya, Abu Darda itu memiliki 10 murid. Di antaranya aku, yaitu Abdullah bin Amir. Dari 10 kami, maka 10 itu kalau sudah berhasil, masing-masing memegang halaqah. Masing-masing memegang halaqah. Dan Abu Darda keliling untuk melihat bagaimana muridnya mengajar murid-murid mereka. Kalau murid mereka kurang teliti di dalam membenarkan bacaan muridnya, maka Abu Darda akan mengingatkan, itu kamu tidak tegur, itu kamu demikian. Kemudian kalau ada yang lulus dari mereka, itu bisa ditingkatkan untuk belajar kepada guru dari mereka, yaitu Abu Darda. Contohnya Ibnu Amir punya murid 10. Dari 10 itu ada 1 yang unggul, sudah lulus bagi beliau. Maka Abdullah bin Amir akan berkata kepada sahabat yang mulia Abu Darda, minta, ini saya sudah punya 1 murid yang sudah berhasil, menurut saya bisakah dia sudah belajar kepadamu wahai Abu Darda. Paham? Nah, saya sekarang perlu arif ini. Arif jamaknya urafa. Urafa. Saya perlu urafa yang dia mungkin ada pedenya karena merasa memang sedikit salah, atau mungkin direkomendasikan oleh lembaga masing-masing. Ini Ustadz, saya kira bisa jadi arif antum, seperti Abdullah bin Amir untuk Abu Darda. Bisa dipahami? Wallahu ta'ala a'lam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Jadi kita ingin hasil daripada daurah ini maksimal, khususnya ketika membaca Al-Fatihah. Dan dari
kemaksimalan membaca Al-Fatihah ini akan berefek kepada membaca surah-surah yang lain. Mungkin kita berikan kesempatan 10 menit untuk tanya jawab, Ustaz. Silahkan kalau ada pertanyaan dari antum sekalian. Tafadhol Syekh. Contohkan Al-Fatihah, Ustaz. Kan kita kalau belajar tajwid ini kan apa itu gurunya itu mau apa itu, bibir begini, mulut begini, lidah begini. Jadi mau kita lihat dari Ustaz bagaimana bibirnya, bagaimana mulutnya, bagaimana lidahnya kalau baca Al-Fatihah. Ayo, mari kita sama-sama perhatikan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ra jangan dicampur lam. Coba Mas'ud baca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ra-nya dicampur lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Nah, campuran lam. Campuran lam. Nah, hari pertama saya ada lewat sama Ustaz Abu Thayyib. Wa sami'tu hadza. Itu ra-nya dicampur dengan lam, tidak boleh ya Mas'ud. Lillahi ya Rabb. Campuran lam. Lillahi ya Rabb. Ra itu campuran lam. Fasihkan ra-nya. Lillahi rabbil alamin. Lillahi ra. Lillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim, itu campuran lam ya Mas'ud. Faham tak? Saya nggak tahu yang lain karena kebetulan saya dengarnya Mas'ud saja. Ya. Hati-hati, hindari khaltul lami birra. Hindari apa? Khaltur ra bil lam. Hindari mencampur huruf ra dengan huruf lam au mazju ar-ra'i bil lam. Hindari mencampur huruf ra dengan huruf lam. Maliki yaumiddin. Tadi sudah disuruh tarqiqkan ya. Maliki yaumiddin. Bukan ya, ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nun, jangan ada mimnya. Ain. Ihdinas siratal mustaqim. Betul? Betul nggak? Dah saya nanya, antum pernah di Qasim? Betul kan? Jangan disalahkan. Ya, itu memang daerah Badui.
Antum kebetulan tidak tinggal di Hijaz, antum tinggal di daerah Najd. Orang-orang onta antum. Biasa makan onta Ustaz ya? Laki-laki sudah di sini, laki-laki di sana makan onta lagi. Waduh, tambah laki-laki Ustaz kita ini. Aduh, didikan Ustaz Abu Izi lagi. Astagfirullahaladzim. Tambah lagi. Iya. Jadi tambah laki-laki semua Ustaz ini. Antum pelajari di Minhajus Salikin. Batal kan? Karena antum Hambali. Nah, beliau biasa makan onta. Kalau saya di Madinah biasa makan kambing, maka mungkin saya nggak biasa mempraktekkan beliau iya karena abdu iya karena nasta'in. Kenapa? Karena saya biasa makan kambing, beliau makan onta. Pantas saja seperti itu. Batal wudu, sholat kita harus wudu lagi, iya kan? Kalau kambing kan hanya sunnah wudu, ya nggak? Hanya sunnah memperbaharui wudu. Kalau onta menurut Hambali satu-satunya dari 4 mazhab yang mengatakan membatalkan wudu hanya Hambali. Jumhur tidak mengatakan batal. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Haidar? Karena ada sedikit pertanyaan tentang masalah azan. Apakah ketika azan itu harus sesuai dengan tajwid secara sempurna, dan apakah diperbolehkan untuk tanwin? Iya. Tentang masalah azan itu pada asalnya kita mentajwidkan huruf-hurufnya harus jelas. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Paham? Kita pada asalnya kita mengucapkannya dengan tajwid. Kemudian pada azan itu juga dengan dipanjangkan, itu sunnahnya. Ya, untuk azan Nabi SAW katakan agar dia dipanjangkan. Kalau iqamah maka diperpendek, artinya dipercepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah dilakukan? Dalam hal ini banyak para ulama mengatakan melakukan azan itu tidak sunnah. Bahkan dinukil, ada penukilan bahwasanya ini perbuatan bid'ah. Di antara yang mengatakannya adalah Al-Khatib Asy-Syirbini, seorang ulama mazhab Syafi'i, pengarang kitab Mughnil Muhtaj, kalau nggak salah apa? Mughnil Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Al-Khatib Asy-Syirbini menukil akan kebid'ahan melakukan azan. Tapi setelah saya periksa perkataan para ulama di dalam hal ini, ternyata ada khilaf memang. Ada sebagian yang mengatakan itu dibolehkan melakukan. Di antara dalil mereka adalah mengapa Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum serta Abu Mahdzurah dipilih menjadi muadzin. Kan 3 orang ini kan muadzin Rasulullah kan? Bilal bin Rabah, siapa lagi tadi? Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini yang dirojihkan Al-Albani di dalam sirahnya, namanya Amr. Siapa? Amru bin Ummi Maktum. Itu yang dirojihkan oleh Al-Albani, bukan Abdullah. Karena kebanyakan orang bilang kan Abdullah bin Ummi Maktum ya. Kalau Al-Albani merojihkan Amru ibnu Ummi Maktum. Kemudian yang ketiga siapa? Abu Mahdzurah. Kenapa terpilih 3 orang ini? Karena suaranya indah, bukan lantang, indah juga. Kalau lantang, di sana ada yang lebih lantang daripada 3 orang ini. Siapa yang lantang? Umar. Siapa sahabat? Umar lantang. Yang lantang lagi yang disebut dengan Khatibun Nabi. Apa Khatibun Nabi? Artinya
apa namanya, jubirnya Rasulullah dalam jihad. Siapa? Ibnu Syammash. Siapa? Yang disebut ketika turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Siapa nama sahabatnya? Qais ibnu Syammash. Lihat, Qais ibnu Syammash itu khatibun nabi. Kalau sudah ngajak orang, ayo kita jihad, yang disuruh siapa? Qais ibnu Syammash. Yang ketika turun ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, beliau langsung tidak keluar ke rumah. Tidak keluar rumah karena menurut beliau ayat itu maksudnya aku. Nabi cari-cari, ternyata kata sahabat dia nggak mau keluar karena merasa suaranya terlalu keras, wahai Rasulullah, dan berdosa seperti ini amalan akan hilang. Antum di sini kan tafsirnya kan di Miyabah pakai Al-Hujurat kalau masalah, iya kan? Nah, saya masih ingat. Saya masih ingat itu muqarrar antum di sana. Nah, Al-Qais ibnu Syammash ini ikhwah, suaranya lantang. Kalau bertanya tentang lantang, Qais. Tapi kok dipilih yang merdu? Ini menurut sebagian para ulama, ini menunjukkan bukan sekedar merdu. Dari merdu itu ada lantunan. Bukan sekedar merdu. Ada lantunan, yang lantunan itu membuat orang apa? Membuat orang senang dengan mendengar azan. Sehingga kita tidak bisa pungkiri memang ada khilaf di dalam hal ini. Silahkan masing-masing kita kembali kepada apa yang dia rojihkan. Tapi kalau saya pribadi, kalau kita memilih pendapat bolehnya melakukan azan, menurut saya pribadi, kalau bisa azannya lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita di Indonesia. Kalau di masjid kita ini, saya sering dengar azannya seperti beberapa televisi kita sunnah yang ada di Jakarta ya, di Bogor ya, atau mungkin Mishari atau apa, itu terkesan berbeda dengan azan-azan daerah lain. Jadi terkesan kita eksklusif tanpa kita sadari. Kalau saya berpikir supaya kita tidak eksklusif, sudah sunnah itu berat kata Al-Albani. Kalau bisa kita lebih menasional di dalam nada ini. Contohnya yang nasional umpamanya nada Bugis. Apa nada Bugis? Bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Hayya 'alas salah. Ya. Hayya apa? Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Iya, oh bukan, itu Padang. Saya barusan tadi Padang. Afwan. Itu apa? Itu Padang tadi saya baca tadi Minang tadi. Itu Minang. Ada yang apa namanya? Yang Bugis bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Bugis, ya, itu Bugis. Atau apa mungkin yang terkenal dulu dibawakan oleh Muammar ZA, atau mungkin siapa namanya itu yang Qori Sulawesi dulu tuh, siapa namanya yang punya rekaman 30 juz yang Bugis, siapa? Muhammadong. Nah, Muhammadong ya, itu Qori Bugis dulu. Ya, dengarkan adzan-adzan yang seperti itu lebih nasional,
sehingga mungkin dakwah tauhid dan sunnah yang mungkin di masyarakat itu sudah terasa asing di awal, berkurang asingnya gara-gara pembawaan antum. Kalau antum bawa-bawa adzan-adzan Timur Tengah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Mishari, kemudian TV apa itu yang di mana itu di Bogor itu? Iya, atau apa? Atau mungkin muazzinnya Imam Bukhari. Ya, yang di Solo kayaknya sepertinya agak sedikit membawa beban dakwah ini. Kata Al-Albani, al-haqqu thaqil fala tuthqiluhu bi khuluqikum atau bi tasarrufatikum. Kebenaran itu sudah berat, jangan ditambah berat lagi dengan yang kebiasaan antum. Itu kalau kita berpendapat bolehnya melakukan. Kalau tidak ya sudah selesai. Kalau sampai Anda berpendapat bolehnya melakukan, kalau saya sih pribadi lebih suka kita nasional. Tapi kalau sudah di lingkungan yang mungkin di lingkungan yang terbatas, di lingkungan dalam, silahkan dengan adzan-adzan Timur Tengah, nggak ada masalah. Insya Allah itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita ingin berdakwah, kalau bisa bawalah sedikit nasionalisme di dalam hal-hal seperti ini. Ini perlu bagi kita perhatikan. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Nanti insya Allah kita tambah lagi di sesi malam hari ya. Nah, silahkan kalau ada yang di sela-sela sebelum maghrib atau setelah maghrib kita ketemu, Ustadz, anak kayaknya pengen jadi arif. Coba Ustadz ya, boleh. Kalau berhasil dia jadi arif. Kita daftar sekarang aja, Kiri. Enggak tahu. Kembalinya kepada kepedean pribadi, kemudian usulan lembaga karena lembaga melihat dia punya kelebihan atas yang lain. Silahkan. Barakallahu fikum. Ya. Nah, tafadhal. Taib. Ya, begitu ya. Kembali kepada kepedean pertama, yang kedua penunjukan dari lembaga karena lembaga melihat dia insya Allah bisa jadi arif. Karena lembaga kan mungkin punya, seperti contohnya Akhi Mas'ud, walaupun roknya campur lam tapi dia pantas jadi arif. Saya sering dengar, 2 kali sudah saya. Pantas jadi arif. Mungkin ada yang selain Akhi Mas'ud lagi. Ini salah satunya Mas'ud. Yang lain kan saya belum pernah dengar. Gitu saya. Ya, baik. Bagaimana kita kembalikan ke MC? Silahkan. Kita ucapkan jazakumullah khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Dan insya Allah kita akan melanjutkan sesi dakwah kita yang keempat di Ba'da Isya. Langsung saja kita tutup majelis kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.